sedikit meminta waktunya. Saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan, karena Bu Eni sendiri kan selaku kepala sekolah SD Negeri 01 Bogor. Yang pertama Ibu, saya ingin menanyakan sedikit, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus yang masuk pidana etika atau kasus yang bujukan moral, itu identifikasinya seperti apa itu? Ya, kita lihat permasalahan yang ada itu, kita analisis apakah itu kasus masuk pada dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi harus dianalisis dulu permasalahannya seperti itu. Berarti ada analisis dulu gitu ya? Ya, kalau itu dilema etika atau bujukan moral gitu. Kalau boleh, pernah tidak Ibu mendapatkan atau mengalami permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika Ibu? Contohnya dengan murid atau dengan guru begitu Bu? Pernah. Gitu. Pernah itu, bahkan itu di awal saya menjadi kepala sekolah. Itu saya diceritakan ini permasalahannya ya. Itu saya ditugaskan di sebuah di 24 waktu itu ada anak. Ini sebenarnya anak ini tidak punya anak. Itu anaknya besar, ya itu nakalnya luar biasa. Ya, itu mungkin dikarenakan berasal dari keluarga yang kurang sehat. Artinya bapaknya itu ada riwayat sebenarnya depresi. Gitu ya. Dan kakaknya juga jadi keluarga itu. Kemudian kalau ibunya enggak, jadi si anak itu kemungkinan kurang adanya perhatian di sekolah itu luar biasa halnya. Bahkan sampai guru pun tidak berani sama anak itu. Kepala sekolah yang sebelumnya juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, karena saya datang ke situ itu ternyata permasalahan itu sudah lama. Sudah lama. Jadi untuk memutuskan itu Bu Eni memberikan sebuah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan yang ya ada. Jadi kasus itu kita amati ya, permasalahannya kita analisis latar belakangnya anak itu bagaimana, kemudian kita amati kejadian berikutnya itu seperti apa, baru anak itu kita bina. Kemudian kita semacam dipanggil orang tuanya, kemudian kita semacam kita beri semacam kalau sanksi boleh nggak boleh sanksi gitu. Tapi memang itu harus memberikan sebuah itu pembelajaran lah, sebuah pembelajaran yang memang harus terkait dengan kasus itu. Berarti keputusan yang diambil itu memberikan pembinaan untuk pembelajaran si anak tersebut. Iya, betul. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, mungkin selama ini Bu Eni ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana caranya Ibu bisa memutuskan itu keputusan A atau keputusan B? Itu sudah sering terjadi. Sering terjadi. Kalau ini sebenarnya permasalahan mau diambil yang A benar juga, yang B benar juga. Nah itu kita juga harus bisa menganalisis. Jadi dua kebijakan itu yang lebih urgen mana, yang lebih bermanfaat untuk orang banyak itu mana. Tentu walaupun itu sama-sama baik, pasti ada yang terbaik dari keduanya itu. Jadi harus seperti harus tahu permasalahan ini, kebijakan ini semuanya dua-duanya benar. Tapi mana ya yang harus diambil, itulah harus kita analisis ya, yang lebih urgen mana, yang lebih bermanfaat untuk orang banyak itu. Jadi yang lebih bermanfaat itu seperti itu. Jadi garis besarnya adalah yang lebih urgen dan yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Untuk orang banyak Selanjutnya Ibu, terkait dengan pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau
atau mungkin prosedur yang seperti apa yang Ibu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan Ibu? Mungkin langkah-langkahnya apakah Ibu bermusyawarah dengan ekosistem sekolah atau mungkin Ibu memberikan keputusan secara mandiri begitu? Kita lihat permasalahannya juga. Oh, ya, kita permasalahannya juga. Jadi kalau permasalahan itu harus diambil keputusan saat itu juga, kami juga harus memberikan sebuah keputusan dan menganalisis juga. Ini yang penting itu bisa menganalisis sebuah permasalahan ya. Lah andaikan keputusan itu tidak harus saat itu juga, tapi karena ada sebuah permasalahan yang harus diambil keputusan saat itu, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak itu berarti kita konfirmasi dulu kebenarannya, kan? Kita pelajari juga karakter dari permasalahan itu, kemudian kita rembuk juga dengan warga pendidik di sekitar, di sekolah. Barangkali dari pendidik itu punya informasi yang penting berkaitan dengan permasalahan itu. Berarti melihat apa keputusan itu harus diambil sekarang saat itu atau bisa ditunda begitu ya Bu. Dan kalau misalkan bisa ditunda mungkin bisa dikonfirmasi kebenarannya, musyawarahkan dengan guru, mencari sumber-sumber yang lebih akurat. gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap mungkin lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika begitu Ibu? Maksudnya kasus yang sekiranya keputusannya itu memang milik A juga benar, milik B juga benar begitu Ibu. Mungkin hal-hal apa yang mungkin lebih efektif begitu? Apakah lebih efektif itu Ibu memusyawarahkan atau mengkomunikasikan atau dipikul sendiri? Ya lebih efektif dimusyawarahkan. Tentunya kan saya pribadi namanya kepala sekolah itu kan harus kalau dimusyawarahkan kan mungkin ada masukan, oh mungkin menurut saya itu informasi yang saya dapat ini seperti ini atau permasalahan ini seperti ini. Kan ada masukan dari rekan guru yang lebih lebih bagus, lebih akurat kayak gitu. Berarti memang dikomunikasikan lebih efektif. Oke, matur suwun Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi Ibu yang seperti dilema etika yang milih si A itu ya tetap benar, milih B itu benar. Itu tantangannya seperti apa Ibu? Kalau dari dilema etika itu kan biasanya ini terkait dengan paling juga ya. Nah, itu tantangannya biasanya itu dari dasar pendidikan dan kesadaran pendidikan yang kurang. Kesadaran kurang. Kesadaran pendidikan yang kurang dan dasar pendidikan yang kurang itu. Jadi kita harus bisa mengkonfirmasikan dengan bahasa yang bisa diterima untuk yang punya masalah itu, dan kita juga harus bisa mencerna dari bahasa yang dia sampaikan. Kadang orang kalau pendidikan pendidikannya kurang, masyarakat di sekitar kita kan tidak semua yang punya pendidikan. Kalau yang punya pendidikan tinggi itu lebih mudah untuk dikonfirmasi dan diselesaikan. Dan ini jarang sekali terjadi kasus itu. Nah, kasus yang dilema etika itu biasanya dari pendidikan yang menengah ke bawah itu yang harus benar-benar kita bisa menyampaikannya, bisa diterima dari si pempunya masalah, dan kita juga harus bisa mencerna bahasa mereka dengan legowo, dalam arti tidak dengan emosi, karena biasanya mereka juga menyampaikannya tidak punya etika, masalahnya kurang beretika gitu. Kalau kita menanggapinya dengan emosi dan sebagainya kan malah jadi semakin begitu. Seperti itu. Oke, matur suwun Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal Ibu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Ibu? Kalau jadwal itu tidak biasa itu. Jadi itu kembali dilihat dari permasalahan, kembali yang tadi membutuhkan sebuah putusan yang cepat atau tidak, kayak gitu saja. Jadi dilihat dari skala permasalahannya.
harus cepat atau tidak, kan ada permasalahan yang harus ini harus diambil putusan dengan cepat. Saat itu juga ada yang tidak. Oke, siap Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang pernah dialami Ibu terkait dengan kasus yang dilema etika begitu Ibu? Adakah mungkin seseorang atau mungkin rekan atau mungkin yang lainnya yang bisa membantu Ibu dalam? Kalau umpamanya dari masih dalam skala kecil atau itu tuh biasanya kami musyawarahkan dengan rekan-rekan guru juga kan. Itu kan untuk bisa mempermudah permasalahan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil. Itu kedua, kadang kami juga berkonsultasi dengan orang yang sudah lebih berpengalaman juga, tapi masih dalam ranah masih keluarga kayak gitu. Tidak ke orang lain yang di luar kayak gitu. Jadi tetap bahwa sebuah permasalahan itu tetap terjaga rahasianya begitu gitu. Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu, ngapunten. Dari semua yang telah disampaikan oleh Bu Eni itu dari cara menganalisis, kemudian cara mengambil keputusan, kemudian langkah-langkah yang Ibu Eni sudah lakukan gitu Bu. Itu pembelajaran yang dapat diambil dari pengalamannya Bu Eni selama ini dalam menangani kasus-kasus itu hal apa yang mungkin menjadi pembelajaran untuk Bu Eni, ada nggak Bu? Ya ada tentunya. Jadi saya akan lebih merasa bahwa soal dinamika sebuah kepemimpinan inilah seperti itu, seperti ini. Inilah sebagai romantika dari sebuah pemimpin dari pemimpin inilah kepemimpinan inilah seperti ini. Jadi ada pembelajaran untuk diri saya itu lebih dewasa, katakanlah lebih dewasa dalam menghadapi sebuah permasalahan, dan itu juga berdampak bukan untuk hanya di lingkungan sekolah tapi juga untuk diri pribadi saya untuk dalam menghadapi permasalahan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi menambah kedewasaan untuk diri saya itu dengan adanya permasalahan seperti ini gitu banyak permasalahan yang dihadapi itu saya anggap itu adalah sebagai romantika dalam sebuah kepemimpinan, dan itu akan memberikan pembelajaran bagi diri saya untuk lebih dewasa dalam menghadapi sebuah permasalahan baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. Terima kasih banyak Ibu, sangat luar biasa sekali. Ini saya mendapatkan sebuah pencerahan yang banyak Ibu terkait dengan kepemimpinan yang telah Bu Eni alami begitu Bu. Saya harapkan nanti untuk selanjutnya saya bisa berkolaborasi lagi dengan Bu Eni terkait dengan pengambilan keputusan publik. Untuk semua Ibu terkait dengan kesempatan dan waktunya Ibu, mohon maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan kalau ada hal yang Oke, siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Palupi, Kepala SMP Negeri 1 Belik. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang terkait modul dengan tema pengambilan keputusan. Nah, dari rekan-rekan CGP ini mudah-mudahan pengalaman saya sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini bisa dijadikan referensi dan juga bisa menjadi bekal dalam mengambil keputusan baik sebagai pemimpin di sekolah maupun pemimpin pembelajaran di kelas. Maaf Ibu, saya mau tanya ini Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral, bujukan moral maksudnya Ibu? Iya, jadi gini, jika saya menjumpai atau memiliki kasus yang ada di sekolah, baik itu yang berhubungan dengan murid maupun yang berhubungan dengan guru, tentunya saya juga melihat dulu ya sebelum mengambil keputusan. Nah,
jika saya dihadapkan pada pilihan satu kasus ini sama-sama benar, maka akan saya ambil keputusan ini hasil identifikasi saya bahwa ini merupakan satu dilema etika. Namun ketika saya menjumpai sebuah kasus di mana saya dihadapkan pada pilihan benar atau salah, maka akan saya ambil keputusan berdasarkan identifikasi kasus ini merupakan satu bujukan moral. Dalam mengambil keputusan ini kita tidak boleh gegabah nggih. Nah, terutama kita memprioritaskan bahwa keputusan yang kita ambil berprinsip pada nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Bukan keputusan ini juga diputuskan oleh saya selaku pimpinan saja atau oleh Bapak Ibu guru saja, tetapi satu tadi berpihak pada murid, kemudian kita menelaah kasus, kemudian mengidentifikasi kasus, kemudian juga mengumpulkan data, fakta-fakta ya dari kasus-kasus tersebut dan melibatkan orang-orang yang memang terlibat dari kasus tersebut, melibatkan orang-orang yang bisa memang untuk mengambil keputusan. Misalnya di sini ada Bapak Ibu guru, mapel ya, kemudian guru BK, kesiswaan. Nah, ini kita bersama-sama, mereka saya beri kesempatan untuk memberikan masukan, untuk memberikan saran-saran, sehingga suatu keputusan ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Terutama tadi ya, prinsipnya mengandung nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid, bukan untuk kepentingan sekolah saja. Oke, selanjutnya Ibu, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Ibu? Ya, dalam mengambil keputusan, langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama adalah menganalisis kasus. Menganalisis kasus jika itu memang merupakan dilema etika seperti itu. Selanjutnya kita kan mengajak pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan kasus ini, seperti kalau kasusnya misalnya berkaitan dengan perilaku siswa ya, kehadiran, kemudian aktivitas siswa di luar, tentunya ini melibatkan banyak pihak, khususnya kesiswaan, guru BK, guru mapel, seperti itu ya. Nah, kita bermusyawarah bersama, duduk bersama, dilengkapi pula dengan fakta-fakta, data-data yang ada terkait dengan track recordnya anak tersebut. Nah, selanjutnya kita baru bisa mengambil keputusan. Nah, keputusan ini tentunya tadi ya harus tidak boleh merugikan siswa dan harus berpihak pada siswa itu. Selanjutnya keputusan ini menjadi satu yang harus disepakati bersama. Namanya saja sudah diambil keputusan, berarti semua yang terlibat di situ itu harus mau menerima. Meskipun sebuah keputusan itu bukan sesuatu yang mutlak, keputusan ini yang paling benar. Nah, tapi semua kalau sudah diputuskan harus bisa menerima gitu. Baik Ibu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang pertama adalah bahwa adanya satu efektivitas itu karena ada regulasi. Ya, regulasi itu tentunya di kurikulum Merdeka nih. Kalau suatu kasus sifatnya dengan siswa gitu ya, baik itu kenakalan, kemudian ketidakhadiran dan sebagainya. Ini kan kita tahu bahwa siswa-siswa yang kita bimbing selama 3 tahun ini kan harus tuntas. Nah, itu dasarnya satu regulasi. Yang kedua adalah dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah ya. Dukungan mereka itu juga memahami bahwa untuk menangani sebuah kasus ini bukan secepat itu mengambil keputusan, tetapi di sini itu perlu adanya step-step
ya. Mungkin ada satu tahapan pembinaan dulu, kemudian setelah itu observasi ya, observasi ke lingkungan, observasi terhadap kasus tersebut, kemudian pembinaan, kemudian juga di sini sudah ada FGD ya, forum fokus grup diskusi kasus. Nah setelah itu baru kita bisa memanggil pihak-pihak terkait, kapan sih waktu kejadiannya, apa alasannya, apa penyebabnya, sehingga dengan kita memberikan ruang dan memberikan ruang diskusi, memberikan ruang kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk menangani bersama, maka keputusan itu akan lebih efektif itu ya, karena nantinya dengan keputusan perwakilan dari berbagai pihak itu akan memberikan hasil yang lebih optimal gitu loh, dan akan lebih diterimanya itu akan lebih enak gitu dibanding seorang pemimpin itu tidak boleh mengambil keputusan dengan gegabah. Meskipun saya di sini pengambil kebijakan bukan hanya dari saya, tetapi di sini semua juga memberikan masukan untuk pengambilan keputusan yang lebih sempurna seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, jadi tantangannya yang pertama adalah tentunya dalam mengambil keputusan ini ada hasil keputusan itu ya, ada pihak-pihak yang tidak puas itu ya, ada pihak-pihak yang tidak puas. Yang kedua, banyak pihak yang belum mengerti itu loh, bagaimana mengambil keputusan, apakah itu harus hari itu juga gitu ya, artinya tidak dipikirkan dampak jangka pendeknya, tidak dipikirkan dampak jangka panjangnya, juga di sini tidak dipikirkan hasil akhirnya kepada keputusan tersebut itu loh. Jadi itu tantangannya, memberikan pengertian kepada mereka yang menurut mereka keputusan mereka itu tepat itu loh. Mereka di sini maksudnya tadi ada mungkin guru, mungkin manakala mengalami kasus-kasus yang berhubungan dengan siswa itu. Baik Ibu. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, jadi begini. Kalau jadwal tertentu tidak ada jadwal tertentu, karena kasus itu kan sebuah kasus dilema etika, itu kan muncul itu seketika kan, maksudnya tidak terjadwal seperti itu. Tapi saya pun tidak menyelesaikan itu saat itu juga gitu ya, tidak menyelesaikan saat itu juga dan tidak dengan begitu cepat. Tentunya kita menelaah dulu. Tadi kalau menelaah itu kasusnya apa sih gitu, alasannya apa, terjadi pada siapa, pihak-pihak mana yang terlibat gitu kan. Kemudian setelah kita menelaah, kemudian identifikasi, oh ini kasus dilema etika seperti itu, dan kemudian kita mengajak pihak-pihak yang tentunya berkepentingan juga, tentunya kita memerlukan untuk bersama-sama menangani permasalahan tersebut, kasus tersebut itu. Jadi kalau secara waktu tidak, tetapi kita juga memprioritaskan kan. Nah, manakala kasusnya banyak, kita ada prioritas utama mana dulu gitu, tapi kita tidak ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda ya, artinya kita juga ada masa-masa dikatakan penjadwalan iya. Jadi hari ini kita harus ada target. Kalau kasus itu tidak diselesaikan akan bertele-tele gitu loh. Jadi target kasus ini, ini sudah ada pada step pembinaan. Besok berarti setelah pembinaan, kemudian besok ada step katakanlah apa itu namanya ya, yang diskusi untuk kasus bersama-sama ya, duduk bersama mendiskusi satu kasus, konferensi kasus. Nah setelah itu baru diputuskan. Jadi harus ada tahapannya seperti itu ya. Dan ingat bahwa satu pengambilan keputusan ini harus tadi bersumber pada nilai-nilai kebajikan yang
tidak merugikan murid itu. Ya, Ibu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, banyak pihak tentunya yang mempermudah saya, faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Satu, kalau kasusnya misalnya berhubungan dengan siswa, saya punya tim kesiswaan gitu ya, tim tatib jika berhubungan dengan tata tertib, kemudian juga tim BK ya pada penanganan mungkin kenakalan, pembelajaran gitu juga, termasuk juga Bapak Ibu wali kelas. Nah, hal ini merupakan faktor-faktor yang mempermudah saya untuk memutuskan satu kasus dilema etika. Nah, selain itu juga tentunya dukungan ya, dukungan baik dari dukungan satu dari pengawas. Pengawas ini merupakan satu sumber konsultasi saya manakala saya dihadapkan pada suatu permasalahan di mana kita juga agak kerepotan untuk pengambilan keputusan. Mereka juga sangat terbuka ya, juga termasuk Dinas Pendidikan dan regulasi-regulasi untuk pengambilan keputusan ini sangat mendukung, mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, kemudian pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah pernah dialami, kemudian ada tidak Ibu pembelajaran yang dapat diambil atau dipetik dari pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan di dalam etika? Iya, jadi pelajaran yang bisa saya petik yang pertama bahwa keputusan itu, pengambilan keputusan itu tidak bersifat sempurna ya. Jadi pasti ada pihak-pihak yang belum puas. Nah, maka sebuah keputusan itu kita harus merefleksikan ya. Oh, ada satu kasus yang sama terjadi di tahun ini. Dulu kan kita sudah mengambil keputusan dari refleksi ya, refleksi kayaknya keputusan yang dulu tidak tepat deh, ya kan? Nah, ini maka di sini ini bisa refleksi ini bisa dipakai gitu ya. Jadi pembelajarannya itu. Jadi tidak sempurna, maka perlu adanya penyempurnaan untuk keputusan-keputusan berikutnya. Yang kedua, pengambilan keputusan itu haruslah dilakukan dengan bijak ya, tidak dilakukan oleh sepihak, bukan juga oleh pimpinan, bukan juga oleh guru, dan waktunya itu juga tidak dalam waktu seketika itu. Ada tahap-tahap tadi, mulai dari menelaah kasus, kemudian setelah itu identifikasi, setelah identifikasi itu ada konferensi kasus ya, baru kita bisa mengambil keputusan. Dan sebuah keputusan ini tentunya harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan leluhur dan juga harus berpihak pada murid itu. Baik Ibu, terima kasih atas berbagi pengalamannya Ibu dalam mengambil keputusan di Ibu. Semoga kegiatan kali ini sangat bermanfaat untuk kami dan bisa kami terapkan di pembelajaran kami ke depan. Terima kasih sekali Ibu. Cukup berarti Ibu, atau mungkin Ibu ada pesan untuk kami? Terima kasih sekali pada kesempatan hari ini saya bisa berbagi tentang pengambilan keputusan, dan mudah-mudahan pengalaman saya sebagai pimpinan bisa dijadikan sumber inspirasi untuk rekan-rekan CGP ini dalam mengambil keputusan, khususnya kalau sebagai guru untuk pengambilan keputusan di kelas itu pada saat mengalami kasus-kasus yang serupa seperti itu. Oke. Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua kepala sekolah bahwa proses pengambilan keputusan yang mereka ambil ada beberapa poin, yaitu 1. Melakukan analisis atau mengidentifikasi permasalahan dari kasus yang dihadapi. 2. Melakukan komunikasi melalui musyawarah atau rapat bersama pihak-pihak terlibat, dalam hal ini Dewan Guru sebagai warga sekolah. 3. Mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan keberpihakan pada murid. 4. Meminimalisir dampak negatif dari pengambilan keputusan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
Kemudian saya melihat dari kedua kepala sekolah tersebut sudah melaksanakan dan sesuai dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan memenuhi salah satu dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan salah satu 9 langkah pengujian keputusan. Persamaan atau perbedaan yang muncul berdasarkan hasil wawancara antara lain: 1. Melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan fakta-fakta atau informasi, itu persamaannya. 2. Melakukan diskusi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan. 3. Tidak ada jadwal khusus dalam penanganan kasus dilema etika. Menurut saya, kedua kepala sekolah sudah sepenuhnya melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Alasan saya adalah beliau-beliau ketika mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan sangat berpihak pada murid dengan memenuhi salah satu dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang dapat saya simpulkan bahwa kedua kepala sekolah yang saya wawancarai sudah menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di mana sesuai dengan modul 3.1 yang sudah saya pelajari. Setiap pemimpin pasti memiliki rencana ke depannya dalam menghadapi permasalahan dilema etika dengan mengidentifikasi 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana salah satunya adalah pengujian dan investigasi opsi trilema dengan selalu melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Berlandaskan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah lebih diutamakan dan muara akhirnya adalah keberpihakan pada murid. Efektivitas pengambilan keputusan yang sudah diambil dapat diukur dengan melakukan refleksi atas keputusan yang telah disepakati. Selanjutnya, meminta saran dan masukan dari pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga nantinya ketika menghadapi kasus-kasus lain dapat menjadikan referensi pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Dalam menerapkan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di lingkungan saya, maka saya akan melakukan hal-hal berikut. 1. Menganalisis permasalahan kasus terlebih dahulu. 2. Mengenali nilai-nilai kebajikan yang ada. 3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat. 4. Menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian dalam setiap kasus dilema etika. Secepatnya akan saya terapkan dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusan yang akan saya mulai dari lingkungan terdekat saya setiap harinya, yaitu kelas saya, karena saya selaku wali kelas 6 sekolah dasar di mana setiap hari dihadapi permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid saya.